Ruqyah, pengusir sihir. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, sihirnya, dan kesombongannya. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu, nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Quran Surat Al-A'raf, Surat 7, ayat 117-122. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai." Maka tak kala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya." Quran Surat Yunus, Surat 10, ayat 79-82. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu, atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, menang, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Quran Surat Toha, Surat 20, ayat 65-69. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak, Islam, dan membatalkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdoa musyrik itu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Anfal, Surat 8, ayat 7-8. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Quran Surat Al-Furqan, Surat 25, ayat 23. Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib." Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba, Surat 34, ayat 48-49. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, Surat 17, ayat 81.
Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tak layak baginya. Quran Surat Al-Anbiya, Surat 21 ayat 18. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah, Surat 9, ayat 14-15. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus, Surat 10, ayat 57. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl, Surat 16, ayat 69. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas, Surat 112, ayat 1-4. Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq, Surat 113, ayat 1-5. Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Quran Surat An-Nas, Surat 114, ayat 1-6. Ya Allah, Tuhan manusia, singkirkanlah derita, sembuhkanlah. Sungguh Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tak membekaskan sakit. Kemarahan dan emosi. Allah telah membekali manusia dengan sejumlah insting dan perasaan. Kedua hal ini dipengaruhi oleh semua hal yang terjadi di sekitarnya, sekaligus memberikan reaksi balik terhadap kejadian yang ia lihat, serta mendengarkan beragam suara dari orang lain, sehingga ia tertawa atau menangis, merasa bahagia atau bersedih hati, merasa puas atau marah, dan bentuk-bentuk luapan emosi lainnya. Kemarahan merupakan salah satu luapan perasaan yang dilarang Rasulullah SAW untuk dibiarkan berlarut-larut.
Karena kemarahan ini, manusia terkadang terjerumus melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Bahkan terkadang menyeretnya melakukan tindakan-tindakan yang berakibat tidak baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuturnya, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berikanlah nasihat kepadaku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Orang itu berulang kali meminta nasihat dan selalu dijawab oleh beliau, "Jangan marah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang emosi negatif ini dan menjelaskan pengaruhnya, tetapi beliau juga menjelaskan cara-cara penanggulangan yang dapat dilakukan manusia untuk meredakan kemarahan yang meledak-ledak dan menjauhkan diri dari malapetaka kemarahan. Adapun langkah-langkah penanggulangan marah antara diam diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarkanlah, permudahlah, dan jangan kamu persulit. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah." Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memberikan terapi penanggulangan amarah. "Jika kamu marah, maka duduklah." Hadis riwayat Al-Haraiti dalam Mas'awi Al-Akhlaq dengan melansir dari Imran bin Hisin. Terapi lain diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Ingatlah bahwa kemarahan adalah bara api yang dinyalakan dalam perut anak Adam. Tidakkah kalian melihat bara api kedua matanya dan urat leher yang menggelembung? Jika salah seorang dari kalian menemukan salah satu dari hal itu, maka pandanglah ke bumi. Pandanglah ke bumi. Ingatlah bahwa sebaik-baiknya laki-laki ialah orang yang tidak mudah marah dan cepat ridho. Sedangkan seburuk-buruknya orang ialah orang yang cepat marah dan sulit ridho." Cara lain meredam kemarahan ialah dengan berwudu. Diriwayatkan dari Utayyah As-Sadi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemarahan itu bersumber dari setan, sedangkan setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Apabila kamu marah, maka berwudulah." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di antara sekian obat paling penting yang diresepkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan luapan kemarahan sekaligus telah dibenarkan oleh dunia medis ialah merubah posisi ketika marah dari berdiri menjadi duduk atau berbaring. Diriwayatkan dari Abu Dzar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya ia duduk. Jika kemarahannya telah hilang, maka cukuplah ia dengan duduk itu. Jika dengan duduk ini kemarahannya belum hilang, maka sebaiknya ia berbaring." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ilmu kedokteran modern telah menemukan bahwa ada sejumlah perubahan dalam tubuh manusia yang disebabkan kemarahan. Pada saat marah, gumpalan lemak yang ada di atas ginjal mengeluarkan dua jenis hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin keluar sebagai bentuk respon terhadap salah satu jenis emosi maupun tekanan jiwa, seperti rasa takut dan kemarahan. Hormon ini dikeluarkan untuk mengurangi kadar gula dalam darah, dan biasanya kedua jenis hormon ini tidak dikeluarkan dalam waktu bersamaan. Keluarnya hormon ini berpengaruh pada denyut jantung, sehingga jantung menjadi bergejolak dan berdenyut cepat, sehingga lebih lanjut memicu kontraksi otot jantung dan peningkatan jumlah oksigen.
Kemarahan dan emosi berpotensi pula meningkatkan kadar kedua hormon ini dalam darah, sehingga denyut jantung semakin bertambah cepat. Di samping itu, kemarahan dan emosi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Sehubungan dengan hal itu, para dokter menyarankan pada para pasien penderita hipertensi dan arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah untuk berusaha menjauhkan diri dari emosi dan kemarahan, termasuk menjauhi faktor-faktor penyebab kemarahan. Nasihat ini juga ditujukan pada orang-orang yang menderita penyakit gula atau diabetes, karena hormon adrenalin dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Sebagaimana tertuang dalam buku Kesehatan Horizon, kandungan hormon non-adrenalin dalam darah dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat ketika berdiri tenang selama 5 menit. Sedangkan hormon adrenalin hanya mengalami sedikit peningkatan ketika berdiri. Tekanan jiwa dan emosi dapat meningkatkan kadar adrenalin dalam darah dengan jumlah besar. Jika berdiri tenang selama 5 menit, bisa meningkatkan kandungan hormon adrenalin, sedangkan emosi dan kemarahan dapat meningkatkan kadar hormon non-adrenalin dalam darah dengan jumlah banyak. Maka, apa yang terjadi jika seseorang marah sambil berdiri atau mencak-mencak? Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang yang sedang marah untuk duduk. Dan jika dengan duduk itu kemarahannya masih belum mereda, maka sebaiknya ia berbaring. Obat paling penting lainnya yang diresepkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati dan meredakan luapan kemarahan ialah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya, apabila marah, seorang hamba seharusnya memohon perlindungan kepada Allah dan memohon kepadanya agar berkenan menolongnya melepaskan diri dari kemarahan yang disebabkan ulah setan. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat, ia berkata, "Saya tengah duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang 2 orang laki-laki yang saling menghina. Wajah salah seorang dari kedua lelaki ini nampak merah padam dengan urat nadi yang mulai menonjol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku ini paling tahu tentang satu kalimat yang apabila ia membaca, maka apa yang sedang ia alami ini akan hilang. Jikalau ia membaca, aku berlindung kepada Allah, maka apa yang kini ia alami akan hilang." Para sahabat lalu berkata kepada lelaki itu, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Lelaki itu berkata, "Apakah saya ini gila?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Apabila ada seseorang marah lalu berkata, 'Aku memohon perlindungan kepada Allah,' maka kemarahannya akan mereda." Hadis riwayat Ibnu Adi. Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila sedang marah, Aisyah radhiyallahu anha selalu menggosok-gosok hidungnya. Melihat gelagat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah radhiyallahu anha, ucapkanlah, 'Ya Allah, ya Tuhannya Muhammad, ampunilah segala dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.'" Hadis-hadis di atas merupakan bentuk kepioneran ilmiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang lebih lanjut menjadi bukti kemukjizatan. Sebab fakta-fakta yang terungkap dalam hadis-hadis tersebut baru terbuktikan kebenarannya pada masa kini. Siapakah yang memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hormon-hormon ini semakin meningkat ketika berdiri dan dapat mereda dengan duduk dan berbaring, sehingga beliau meresepkan teknik pengobatan ala Nabi ini kepada kita? Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim,
Salah seorang anggota Ikatan Dokter United Kingdom di London dan penasihat penyakit-penyakit dalam dan jantung mengatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan manusia dibagi menjadi 3. Perbedaan perilaku dan perbuatan manusia secara keseluruhan disebabkan oleh ketiga kecenderungan ini dan sejauh mana ia dapat menguasainya. 1. Kecenderungan syahwati yang mendorong timbulnya gejolak emosi dan marah. 2. Kecenderungan hegemonik, menyebabkan sombong, ingin menonjolkan diri, dan suka mengatur. 3. Kecenderungan syaitoni, yang menyebabkan rasa benci dan memusuhi kepada orang lain. Apapun kecenderungan manusia, ia tetap berpotensi mengalami kemarahan, sehingga tubuhnya bergejolak dan tekanan darahnya naik. Kondisi ini jika berketerusan akan menghadapkan manusia pada risiko terserang penyakit-penyakit psikis maupun fisik, seperti penyakit gula atau diabetes dan angina pectoris atau kejang jantung. Penelitian-penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa terlalu sering marah dapat mengurangi umur manusia. Sehubungan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menasehati umat Muslim dalam hadisnya, "Jangan marah." Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengikis habis kemarahan atau menafikan potensi marah pada diri seseorang. Namun kemarahan itu tidak boleh terjadi terus-menerus. Sebaiknya seseorang itu marah ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar dan dirusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada orang yang marah, "Apabila salah seorang dari kalian marah, maka sebaiknya ia diam." Sebab semua perilaku orang yang sedang marah ini tidak akan disetujui oleh dirinya sendiri sekalipun ketika kemarahannya telah hilang. Mempertimbangkan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memutuskan perkara di antara dua orang yang sedang berselisih ketika ia sedang marah." Al-Quran sendiri menggambarkan kemarahan sebagai kekuatan setan yang menguasai dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak akan ia lakukan saat tidak marah. Orang sekaliber Nabi Musa pun pernah emosi dan melemparkan lembaran-lembaran Taurat serta menjambak jenggot saudaranya, Nabi Harun, lalu menariknya. Kemarahan benar-benar menjelma menjadi bisikan yang menghasut pikiran Musa untuk melemparkan lembaran-lembaran kitab suci yang diterimanya. Namun kemarahannya langsung mereda dan hilang begitu mendengar penjelasan saudaranya. Dan ketika kemarahannya telah reda, Nabi Musa pun memungut lagi lembaran-lembaran Taurat yang dibuangnya. Peristiwa ini diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan tak kala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya, Harun, sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lembaran-lembaran Taurat itu. Quran, Surat Al-A'raf, Surat 7, ayat 150-154. Menjauhkan diri dari kemarahan memerlukan kekuatan jiwa dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji perilaku menahan amarah ini dalam hadisnya. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam gulat, akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Menjauhkan diri dari kemarahan tidak dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat penenang karena efek sampingnya justru akan membuat orang tersebut ketagihan dan ingin terus mengonsumsinya. Padahal, orang yang telah kecanduan obat penenang tidak mudah membebaskan diri dari pengaruhnya.
Di samping itu, karena kemarahan dapat merubah perilaku seseorang, maka terapi yang sebaiknya dilakukan ialah merubah perilaku manusia ketika menghadapi problematika hidup sehari-hari, sehingga kemarahan manusia berubah menjadi ketenangan dan keseimbangan. Dr. Ahmad Syauqi mengatakan, disiplin psikiatri menemukan 2 langkah terapis bagi penderita yang mudah marah. Pertama, terapi yang dilakukan melalui penurunan sensitivitas emosional dengan cara melatih penderita di bawah pengawasan seorang psikiater untuk menjelaskan relaksasi sembari menghadapkannya pada situasi-situasi sulit yang sejenis, sehingga lambat laun ia mampu menghadapi kondisi sulit itu tanpa kemarahan dan emosi. Kedua, terapi yang dilakukan melalui relaksasi syaraf dan otot. Dalam terapi ini, si psikiater meminta kepada pasiennya untuk mengingat kembali situasi-situasi sulit yang pernah ia hadapi. Apabila si pasien berdiri penuh emosi ketika mengingat situasi-situasi sulit tersebut, maka ia dipersilahkan duduk atau berbaring untuk memberikan kesempatan kepadanya kembali tenang. Terapi semacam ini ternyata baru ditemukan kalangan medis beberapa tahun yang lalu. Padahal 14 abad silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan terapi ini kepada para sahabatnya dengan hadisnya. Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya ia duduk. Jika kemarahannya telah hilang, maka cukuplah ia dengan duduk itu. Jika dengan duduk ini kemarahannya belum hilang, maka sebaiknya ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.